Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Baik, nah masuk di bulan Juni ini kita bicara tentang develop, yaitu berkembang. Nah kita tahu bahwa Tuhan itu sangat tertarik dengan bicara perkembangan. Kalau saudara baca dalam Matius 5 talenta 21, sekalipun 5 dia dapat 10, 2 dapat 4. 1 dia menanam itu talentanya. Tapi pujian, penghargaan kepada 5 dan 2 itu sama. Di situ saya punya satu pengertian bahwa Tuhan lebih tertarik daripada pengembangan, daripada jumlah. Ya. Jadi bicara berkembang di sini artinya apa yang Tuhan percayakan pada saudara. Baik dalam keluarga saudara, maupun di dalam hal rohani saudara, karakter saudara, kesehatan, karir komunitas, mau dalam hal finance, itu Tuhan mau itu berkembang. Ya. Tapi tentu saja punya nilai, pengaruh-pengaruh dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah, untuk itu kita lihat, ya, saya ajak saudara kita belajar bersama-sama dari 4 pasal. Yaitu Yunus pasal pertama sampai ke-4. Saya tidak akan bacakan semuanya. Tapi kita lihat Yunus pasal 1 ayat 2 dan 3. Ya. Kita lihat, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis. Dalam bahasa Indonesia sehari, Tarsis itu adalah Spanyol, ya. Jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ia pergi ke Yafo atau Yope atau Yopal dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis untuk jauh dari hadapan Tuhan. Kita lihat situ. Nah, ayat ketiga dan keempat, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan, ya. Keempat, ya. Saudara lihat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul, hancur. Ya. Nah, dari pasal ini kita lihat Tuhan itu punya kerinduan ada terjadi pengembangan dalam diri Yunus sebagai hamba Tuhan dalam panggilannya sebagai penginjil. Saya gambarkan di situ. Dan ternyata panggilan itu dia tolak, dia menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, hari ini kita mesti belajar begini. Mari saudara mau menjauhkan diri dari Tuhan itu berbicara bahwa kita masih pakai panca indera kita untuk melihat Tuhan. Terbatas kecap saudara, pendengaran saudara, penglihatan saudara, penciuman saudara maupun saudara meraba, menyentuh itu terbatas. Apalagi pakai intelektual saudara. Makanya orang yang selalu jauh dari Tuhan, itu pasti karena masih memakai intelektualnya dan panca inderanya. Sehingga kita masih berpikir seolah-olah pandangan kita, cara kita, rabaan kita itu akurat. Kita keliru. Ini pun kita lihat Yunus terjadi di sini. Tapi hati Tuhan mau melihat pengembangan pada Yunus. Saudara bayangin, sampai Tuhan percayakan dia, termasuk saudara dan saya yang ada di sini maupun melalui Zoom dan YouTube, itu adalah anugerah Allah. Itu adalah kasih Tuhan. Jadi bagaimana hari ini kita akan belajar yaitu pengembangan terjadi jika hal ini tidak dilakukan. Hal ini itu apa saja? Yaitu kita lihat dari Yunus pasal 1 sampai ke 4. Ada hal-hal yang
kalau kita tidak lakukan seperti yang Yunus buat, kita akan lihat pengembangan itu terjadi. Ya. Pengembangan itu terjadi. Jadi dari ayat 2 dan 3 yang tadi saya sudah baca, itu kita bisa belajar apa yang membuat sampai Yunus tidak mengalami satu pengembangan. Kalau saudara lihat dari pasal 1 sampai 4, sudah itu hanya tercatat satu nama Yusuf, itu di 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 25. Bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan, di situ Yerobeam mengembalikan, yaitu daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba. Itu yang dibuat Yunus. Sesudah itu tidak kedengaran lagi. Itu yang saya tahu. Berarti pengembangannya berhenti, sedangkan Tuhan masih merindukan itu terjadi. Termasuk saudara dan saya, dalam hal apa aja. Sekalipun situasi keadaan apapun, tetap Tuhan punya kerinduan untuk ada pengembangan. Mau ibadah saat ini kita lihat onsite jalan, online jalan, tetapi itu semua harus ada pengembangan. Nah, pengembangan itu terjadi jika hal ini tidak dilakukan. Hal ini itu apa? Dari ayat 2 dan 3 tadi yang saya bacakan, jauh dari hadapan Tuhan. Ada kata-kata itu di situ. Kebenaran yang kita bisa lihat sini, jangan lari dari panggilan Tuhan. Kalau kita lari dari panggilan Tuhan, itulah penyebab tidak terjadi pengembangan. Nah, setiap saudara Tuhan panggil, punya tempat, bagian, waktu, daerah. Haleluya. Dan saudara perlu tahu bahwa masa sekarang ini, COVID-19 ini adalah batasan waktu. Pas sebelum COVID-19, sekarang, dan future ke depan. Nah, setiap zaman itu ada orangnya. Dan setiap orang ada masanya. Makanya kalau kita tidak mengerti ini, kita pakai gaya hidup lama kita di dalam panggilan kita akan tidak bisa lagi menentukan untuk ke depan hidup kita. Jadi kita harus belajar terus bagaimana tidak bisa pakai yang cara sebelum COVID-19 ini untuk berada di sekarang ini, sehingga kita bisa melihat ke depan bergeraknya bagaimana. Haleluya. Nah ini, makanya kita harus tahu panggilan di bagian apa. Dan kita harus terus kembangkan itu yang Tuhan mau. Ya. Nah, saya teruskan. Jadi kalau kita cuma masih dengan pengalaman yang lama, kita cuma senang dengan onsite saja, keliru kita. Online juga perlu. Tapi kita cuma senang dengan online saja, juga keliru. Onsite, online, itu yang ada di era sekarang untuk ke depan. Dan kita perlu bersyukur generasi milenial itu yang membawa masa depan itu untuk hari ini dengan perkembangan pengembangan teknologi. Haleluya. Kalau enggak kita jenuh, makanya kita enggak akan bisa berkembang kalau kita dibilang jangan lari dari panggilan Tuhan. Saudara dipanggil bagian apa? Saudara harus terus melihat hal-hal yang sedang terjadi ini, jangan pakai pengalaman saudara sebelumnya. Dalam hal kesehatan juga sama. Dalam hal karir, komunitas juga sama. Nah, bagi kita yang generasi sebelumnya, baby boomers, bagaimana untuk itu bisa mengerti? Ya, kita harus tahu setiap orang ada juga masanya. Kalau masanya mungkin bagi saudara itu tidak lagi seperti sebelumnya, kita harus belajar ada nanti yang Tuhan kasih yang baru untuk saudara di dalam perkembangan selanjutnya. Kalau enggak, saudara cuma pertahankan dengan apa yang saudara lihat, saudara tidak akan lihat terjadi suatu perkembangan. Esensinya tetap sama, nilainya tidak keluar dari apa? Benar. Makanya jangan lari dari panggilan. Orang yang lari dari panggilan adalah orang yang beranggapan panggilan itu hanya seperti satu kewajiban. Panggilan itu adalah kasih Tuhan pada saudara. Halo? Panggilan itu kasih Tuhan kepada saudara.
Jadi orang tidak akan lari daripada panggilan kalau semua yang dia buat dasarnya karena dia mengasihi Tuhan. Perhatikan ini. Orang yang dasarnya mengasihi Tuhan karena dia tahu Tuhan lebih dulu mengasihi dia. Dari mana kita lihat bukti dia mengasihi saudara? Apa yang dia buat, dia kerjakan di kayu salib. Semua selesai. Selesai di sini artinya begini. Harusnya dosa yang saudara buat, hukumannya saudara tanggung. Tapi Tuhan yang menanggung di kayu salib. Harusnya apa yang saudara buat, layaknya saudara yang dihukum. Tapi Tuhan menjalankan hukuman itu. Dalam peperangan melawan dosa, penyakit, iblis, semua musuh. Tuhan yang berperang. Dia menangkan di kayu salib. Saudara terima anugerah yang namanya lebih daripada pemenang. Kalau kita renungkan itu kasih Tuhan bagi saudara seperti itu, makanya kita tidak akan lari dari panggilan kita, apa bagian saudara. Karena dasarnya kita melakukan apa saja, semua dasar karena mengasihi dia. Jadi jangan saudara juga onsite ini, saudara datang karena sudah vaksin 2 kali, keliru. Orang vaksin 2 kali pun masih juga terkapar. Saudara datang di sini karena dasarnya mengasihi Tuhan. Saudara ada di online juga, dasarnya dengar karena mengasihi Tuhan. Bukan karena lebih enak, makan kerupuk, makan kacang, Zoom, videonya dimatikan sambil tidur begitu. Kalau dasarnya itu keliru, makanya kita tidak akan berkembang seperti apa yang Tuhan mau. Kalau saudara juga onsite bilang, dapat ketemu orang, bisa begini, begini. Keliru semua kita, bukan dasarnya karena kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Apa saja yang saudara buat, saudara harus tahu. Nah, itu kebenaran yang pertama. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Ayat 3 dan 4. Ya, tadi saya sudah bacakan. Yunus disuruh ke Niniwe, tapi apa yang terjadi? Dia melarikan diri ke Tarsis. Dia disuruh berbicara kepada kota itu, bahwa dalam hari-hari karena kejahatan mereka buat, kota itu akan ditunggang balikan. Tapi dia tidak mau pergi. Ya. Tapi waktu panggilan kedua, dia turuti, saudara kalau baca, tiba-tiba kota itu semua ambil keputusan untuk berpuasa. Berdoa dan berpuasa untuk bertobat. Apa yang terjadi? Kota itu tidak jadi dihancurkan. Akhirnya apa yang kita lihat? Dia berseru pada Tuhan, lebih bagus ambil nyawaku. Ya, ambil nyawaku. Nah dari situ kita lihat dari ayat Yunus 3 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan ulang. Yunus 3 ayat 3 dan 4. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ternyata tidak jadi setelah mereka bertobat. Dari kebenaran yang kita belajar sini adalah melayani karena tugas, bukan karena panggilan. Jadi janganlah saudara buat sesuatu itu karena tugas atau kewajiban. Dari lari dari panggilan ini, harus semua itu karena panggilan. Saya teringat waktu saya mencari jati diri saya untuk saya mau menikmati masa depan hidup saya. Saya masuk ya dari semua apa yang saya hidupi di dunia itu termasuk, akhirnya saya masuk sebuah organisasi karate. Dari mulai jadi anggota, terus berkembang jadi atlet, juara nasional, juara lokal, baik dalam komite ataupun keindahan. Di dalam komite itu dalam satu perguruan, kalau di dalam kata itu keindahan dalam satu perguruan, komite itu dari seluruh perguruan karate. Meningkat akhirnya saya jadi pelatih, wasit dan juri. Saya jenuh di situ, manusia batin saya kosong. Saya mulai, pasti ada sesuatu yang bisa saya ketemu.
Nah akhirnya singkat cerita, saya tahu saya ketemu Tuhan Yesus yang hidup, yang dapat memuaskan segala kebutuhan manusia batin saya. Dan waktu saya masih seorang bisnis spare part, saya mulai melayani di situ, bekerja, karir saya. Tapi tidak bisa lagi mengembang. Yang ada di pikiran saya, bagaimana orang-orang ini yang saya bersaksi, supaya bisa dilayani. Dari situlah saya tahu panggilan saya, secara khusus, di dunia gereja. Nah jadi, waktu saya tinggalkan itu, saya tahu itu bukan karena tugas, tapi bukan kewajiban, itu karena panggilan. Dengan dasar saya yang bobrok ini Tuhan panggil karena Dia mengasihi saya. Jadi saya harus buat apa saja yang sekarang ini saya dipanggil. Dasarnya mengasihi Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa serius, bisa buat kita konsisten. Kalau kita tahu bahwa melayani itu jangan sampai karena tugas, bukan karena apa? Panggilan. Nah, mari saya harap saudara mesti mengerti di sini untuk bicara tentang pengembangan ini. Ya. Nah, ayat yang lain lagi kita lihat Yunus 4 ayat 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar, berlimpah kasih setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Nah makanya dia selalu mengingat Tuhan. Kenapa dulu saya lari ke Tarsis? Karena saya tahu ya hatimu pasti begitu. Sebenarnya cuma tahu. Nah makanya kita belajar begini. Janganlah saudara terima kebenaran firman itu cuma karena tahu. Orang itu kalau terima Tuhan karena tahu, maaf, setiap firman yang dia dengar ditaruh cuma di kepalanya. Di kepala ini, maaf, saya bicara bukan apa, bicara di otak kita. Kalau dengan otak kita cuma tahu, intelektual kita cuma tahu. Lama-lama karena kita banyak tahu, jadi sok tahu kita. Harusnya firman yang saudara terima itu, terimalah dari hati. Baru itu timbul yang namanya percaya. Itulah iman. Baru saudara mengerti apa yang dia buat 2000 tahun yang lalu. Yang tidak kita ada di situ, kita tahu. Apa kata firman? Kita apa? Hidupi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti ayat 2 ini bicara apa? Tidak mengerti isi hati Tuhan. Kalau ini kita tidak mengerti isi hati Tuhan, tidak akan terjadi pengembangan. Makanya janganlah berdoa karena kewajiban. Janganlah berdoa karena tugas. Janganlah berdoa karena program. Karena saudara tidak berdoa pun Tuhan tetap mengasihi saudara, dengar. Tapi saudara berdoa dengan dasar mengasihi Dia. Dengan kata lain, karena mengasihi Dia, saudara berdoa. Artinya gini, saudara cuma rindu untuk selalu ketemu Dia, mengerti isi hatinya, apa yang Dia mau katakan. Jangan juga baca firman karena tugas kewajiban. Saudara Anda baca firman, Tuhan tetap mengasihi saudara. Bukan karena saudara baca firman, saudara lebih hebat, lebih dikasih Tuhan. Tidak. Saudara baca karena mengasihi Dia. Itu bukti orang yang lapar dan haus untuk mengenal isi hati Tuhan. Untuk bertemu selalu dengan Dia. Haleluya. Jadi untuk mengenal isi hati Tuhan, saudara rubah. Setiap saudara datang ke ibadah di sini juga, bukan karena tugas, kewajiban. Karena memang saudara datang begini. Saya yang bobrok seperti ini. Dia bayar dengan nyawanya. Begitu berharga hidup saya. Waktu pengertian itu saudara sadar dan percaya, mari hidupi itu. Baru saudara lihat, akan ada pengembangan-pengembangan yang terjadi dalam segala hal yang Tuhan percayakan kepada saudara. Tapi kalau enggak, kita tidak akan lihat seperti itu yang terjadi. Jadi, tidak mengerti isi hati Tuhan. Ini yang membuat penghambat tidak terjadinya pengembangan. Jadi hal ini tidak kita bisa lakukan. Ya. Nah yang Yunus pasal 4 ayat 3 dan 8 kita lihat lagi. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat 8, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah,
bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada apa? Hidup. Ini kedua kalinya dia minta untuk mati. Ya, di sini kita belajar begini, saudara. Sampai Yunus punya sikap seperti ini, ya, waktu panggilan kedua dia datang, dia lihat Tuhan memberikan satu belas kasihan yang besar pada mereka, tidak jadi dihancurkan. Dia keluar dari kota itu menuju timur, dia mendirikan pondok. Besoknya Tuhan menumbuhkan itu pohon jarak. Begitu bertumbuh dan bisa menaungi dia senang, tapi besokan lagi oleh penuntuan Tuhan ada ulat. Pohon itu jadi kering. Terus angin dari timur yang panas terik menyinari dia seperti lesu. Di situ Tuhan bicara, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya. Pohon yang tidak kamu tumbuhkan dan besarkan, untuk apa kamu marah? Bagaimana dengan 120.000 yang tidak tahu mana kebenaran, mana yang jahat? Apakah tidak pantas aku berbelas kasihan kepada mereka? Jadi kebenaran yang terakhir di sini artinya gini, lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Jadi tidak terjadinya pengembangan karena kita semua yang kita buat, baik di dunia bisnis, keluarga, kesehatan, apa saja. Semua yang saudara buat kalau cuma hanya lebih mengutamakan kepentingan pribadi, saudara percayalah tidak akan terjadi pengembangan. Tapi kalau semua yang saudara terima, satu, pertama untuk mempermuliakan Tuhan. Kedua, menjadi berkat bagi sesama. Ketiga, baru kita lihat diri kita. Saya percaya pengembangan itu pasti terjadi. Haleluya. Kalau enggak, kita akan bingung di hidup hari-hari ini. Jadi makanya mari tetap tekun dalam menghidupi hari-hari ini. Karena ketekunan itu adalah satu dasar kualitas daripada karakter untuk memampukan kita menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun banyak tantangan dan banyak kesukaran, kita tetap bergairah, tetap semangat bahwa pesta kerajaan Allah tetap berkelanjutan dari generasi kepada generasi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga tidak mungkin rencana Tuhan itu gagal. Ya, jadi mari hidupi hari-hari ini dengan tetap bergairah, ya, supaya terjadi perkembangan. Saya ulangi lagi saudara, pengembangan terjadi jika hal ini tidak dilakukan. Pertama, tidak lari dari panggilan Tuhan. Kedua, melayani karena tugas bukan karena panggilan. Ketiga, tidak mengerti isi hati Tuhan. Keempat, lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Kalau hal ini saudara tidak lakukan, saya percaya saudara akan lihat satu kegerakan-kegerakan terjadi. Bahkan di setiap saudara hidup setiap hari, saudara pasti berterima kasih dan bersyukur bahwa Tuhan masih mempercayai saudara menikmati di zaman ini untuk mengalami perkara yang lebih besar. Haleluya. Dan mari berhenti, kita terlalu banyak bicara COVID-19, corona. Lebih banyak memperkatakan Tuhan dan menghidupi apa yang Tuhan ajarkan. Kalau enggak, saudara enggak akan terjadi pengembangan, bahkan yang berkembang COVID-19. Ya, kalau saudara dengar varian baru di mana-mana muncul, saudara lebih fokus kepada itu, saudara akan ketakutan. Tuhan tidak memberikan saudara roh ketakutan, kasih, keberanian dan ketertiban. Semua protokol kesehatan silakan saudara ikuti. Tapi itu bukan penentu saudara. Penentu raja di atas segala raja, namanya Yesus Kristus. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.